Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, selamat sore, selamat malam, shalom. Tema yang diberikan kepada saya untuk dikupas, dibahas, direnungkan saat ini adalah hidup dalam perkenanan Tuhan, didasarkan pada Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang ke-16. Injil Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Bapak Ibu, di layar saya sudah membuat sebuah catatan. Mari kita membaca Yohanes pasal 15 ayat 16 ini khusus pada bagian yang saya warnai kuning di layar itu secara bersama-sama. Akulah yang memilih kamu supaya kamu menghasilkan buah, supaya apa yang kamu minta diberikannya kepadamu. 3 bagian yang saya cetak kuning ini, itulah yang menjadi pokok renungan kita pada malam hari ini. Anda mengenal narasi pujian ini? Tahu lagunya? Nyanyi yuk. Mari angkat suara. Mari kita ulangi lagi. Amazing grace, how sweet the sound. Let's sing. Oh, wretch like me, I was lost. Was blind, but now I see. Pujian ini adalah pujian yang dinyanyikan oleh orang Kristen sepanjang abad dalam segala kesempatan. Di pernikahan pujian ini dinyanyikan, betul? Di kedukaan juga dinyanyikan. Ada bayi lahir, oh dinyanyikan. Pindahan rumah, dinyanyikan. Kesandung, oh enggak ya. Kalau kesandung kita enggak nyanyikan lagu ini. Saudara, nyanyian ini menjadi nyanyian yang menyentuh dan bertemu dengan hati kita dalam segala kesempatan. Tahukah Anda riwayat terciptanya pujian ini? Saudara, pujian ini menjadi menyentuh kita karena pujian ini telah mengubah seseorang. Penulisnya adalah John Newton. Pada mula dibuat, pujian ini dinyanyikan secara pentatonik. Pentatonik itu kalau Bapak Ibu main piano, itu hanya memakai tuts yang hitam itu. Tidak memakai tuts putih. Kenapa memakai tuts hitam? Karena ini erat kaitannya dengan situasi hitam. John Newton, orang yang dari kecil barangkali sudah tahu tentang Kristus, tetapi tidak percaya Kristus.
dan hidup di luar Kristus. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, di masa perbudakan dia adalah saudagar budak. Ia membawa budak dari Afrika, orang-orang kulit hitam, dibuat hidupnya lebih hitam lagi karena dijual sebagai budak di Eropa dan di Amerika. Cukup lama dia menjadi saudagar budak, menjadi kapten kapal. Sampai suatu ketika dalam ketidakpercayaannya kepada Tuhan, dalam perjalanan dari Afrika menuju ke Eropa, di tengah samudera, kapalnya dihempas badai yang sangat besar. Keahliannya, kecakapannya sebagai seorang nahkoda tidak berfungsi sama sekali. Dan sebagai kapten kapal dia tahu, sebentar lagi kapalnya akan karam. Setelah berjuang sedemikian rupa melawan badai itu dan tidak berhasil, dia berpikir itulah hari terakhirnya. Dan dalam frustrasi, Bapak Ibu saudara-saudara, di tengah badai itu dia berteriak, "Hai kau yang ada di belakang badai, kalau Tuhan namamu, hentikan badai ini." Itu yang diteriakkan. Kalau memang benar ada Tuhan, hentikan badai ini. Dan entah bagaimana, badai mereda. Dan pada saat itulah ia kemudian bergumul ulang. Sudah terlalu lama saya hidup dengan maunya saya sendiri, dan saya merasa Tuhan tidak ada, mengenaknya dengan kehidupan saya otonom, tapi ternyata tidak. Dia merasakan dirinya bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Dia menemukan dirinya begitu jahat karena membuat nasib orang-orang berkulit hitam itu menjadi lebih buruk. Dia menemukan kalau neraka ada dalam pikirannya, dia pantas menjadi keraknya neraka itu. Tapi mengapa ketika dia berseru, jika engkau memang ada di belakang badai Tuhan, dan Tuhan mendengar, menghentikannya. Pengalaman spiritual itulah yang membuat dia menyimpulkan, Tuhan memberi anugerah. Tuhan itu ada. Anugerahnya begitu ajaib. Maka muncullah sebuah kalimat. Amazing grace. Amazing. Ajaib anugerah Tuhan. Saya yakin pada saat dia pertama kali menyanyikan lagu ini, nyanyinya tidak seperti kita. Kalau kita nyanyinya suasananya romantis ya saudara ya. Saya yakin dia menyanyi dengan isak tangis. Dia menyanyi dengan sesak dada. Karena mendapati dirinya yang begitu buruk ternyata dicintai oleh Tuhan. I was blind. Aku ini buta, melek tapi tak tahu. Tetapi aku ditemukan, aku dipilih. Bapak Ibu saudara-saudara, bagian firman Tuhan ini, bagian pengalaman ini mau mengatakan kepada kita gema dari Injil Yohanes. Bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan. Tapi siapa? Aku, Tuhan, yang memilih kamu. Bapak Ibu, kenapa Bapak Ibu dipilih? Apakah karena Bapak Ibu hebat? Apakah karena Anda begitu saleh? Begitu istimewa? Oh tidak, saudara. Anda dan saya dipilih bukan karena kita hebat, bukan karena kita istimewa. Kita dipilih karena privilege.
Allah memutuskan untuk memilih kita. Dipilih untuk apa? Biasanya kalau orang dipilih untuk didudukkan dalam sebuah posisi, gitu ya saudara ya. Bahkan pada masa sekarang ini kalau pemilu orang minta dipilih supaya dapat posisi. Kan gitu saudara ya. Orang dipilih karena kehebatannya, orang dipilih karena kecakapannya, orang dipilih karena kepiawaiannya. Dunia kalau memilih karena melihat hebatnya seseorang. Tetapi ketika Tuhan memilih, itu bukan karena hebatnya seseorang. Tapi karena cintanya yang hebat. Dan karena ia mencintai secara hebat, maka yang tidak hebat, yang tidak ada apa-apanya, yang bukan siapa-siapa, yang bahkan menurut Newton pantas jadi kerak neraka, dipilihnya. Ibu bapak, firman Tuhan ini mau mengatakan kepada kita bahwa kita dipilih olehnya karena cinta Tuhan. Bahkan Yesaya itu mengatakan, kalau kita mengatakan kita hebat, kita saleh itu, Yesaya ngomongnya begini. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Sehebat-hebatnya kita, sesaleh-salehnya kita, kata Yesaya seperti apa? Kain kotor itu bahasa Malangnya apa? Gombal. Wong kita ini cuma kayak gombal kok. Gombal biasanya Anda pajang di showroom. Oh enggak. Hanya orang sakit yang memajang gombal di showroom, betul? Di mana tempat gombal? Di bawah, di lantai. Kadang-kadang dibuat ngelap bocoran air, dibuat keset, gitu kan saudara? Sehebat-hebatnya kita, sebaik-baiknya kita, di mata Tuhan kita itu enggak ada apa-apanya. Kayak gombal. Tapi mengapa gombal dipilih? Kalau bukan karena hebatnya, besarnya cinta Tuhan, maka dia tidak akan memilih gombal. Martin Luther, Bapak Gereja itu mengatakan, manusia itu sesungguhnya cuma debu. Ini di Minggu Prapaskah banyak orang merayakan Rabu Abu. Ya, kemarin Rabu itu debu manusia itu. Debu itu apa? Luther mengatakan nothing. Bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Lalu Tuhan dalam pilihan anugerahnya membuat nothing itu menjadi something. Menjadi sesuatu, menjadi someone, seseorang. Tapi ketika kita mau menjadikan diri kita dari something, dari seseorang, sesuatu, menjadi everything, menjadi segala sesuatu, kata Luther, Tuhan berhenti mencintai kita, Tuhan berhenti memakai kita, dan Tuhan tidak bisa bekerja di dalam kita. Karena apa? Karena Tuhan tidak mungkin mengubah kita jadi everything. Everything itu cuma Tuhan. Gitu ya saudara ya? Tapi manusia ini suka pengen jadi everything. Betul? Semua mesti nurut sama saya. Gitu kan saudara? Betul tidak? Kalau ada orang mantuk-mantuk, ngangguk-ngangguk, kita senang. Betul? Kalau ditanya ada amin, saudara lalu jawabnya amin gitu. Pemimpin liturgi jadi semangat gitu. Kita maunya begitu. Dan itulah yang menjadi sumber persoalan dalam kehidupan. Orang berantem satu dengan yang lain karena apa? Semua mau jadi everything. Menjadi penentu segala sesuatu. Tuhan tidak dapat mengubah kita jadi everything. Sebab Ia mencintai kita dengan cinta yang luar biasa karena kita nothing. Paling pol menjadi something, someone, seseorang. Bapak Ibu saudara-saudara, cinta Tuhan itu dahsyat. Maka
ketika kita mendengarkan kata bukan kamu yang milih aku, tapi aku yang memilih kamu. Ini pilihan orang jatuh cinta, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu jatuh cinta pada seseorang, Bapak-bapak, ibu-ibu, pasangan, suami Anda, istri Anda, pasangan Anda, sempurna tidak? Saya ingin lebih dekat. Sempurna tidak? Tidak. Lah kok mau? Tidak sempurna toh? Karena ada something ya. Kenapa kita mau? Karena kita mencintainya. Cintalah yang membuat yang tidak sempurna nampak sempurna. Makanya kalau orang pacaran kemudian mengatakan you are everything for me, kan gitu ya. Kamulah segala-galanya buatku, begitu. Walaupun setelah hidup berkeluarga beberapa saat kemudian, dulu kamu nggak gitu loh. Kok sekarang jadi begini? Kamu berubah. Enggak, dia nggak berubah, apa adanya begitu. Yang berubah apa? Cinta Anda. Kadar cinta Anda yang mulai bergoyang gitu. Nah saudara, ketika Tuhan mengatakan aku milih kamu, itu seperti seseorang memilih pasangan. Dia memilih karena mencintai. Karena aku mencintaimu, maka aku memberikan diriku untuk kamu. Maka mari kita baca Injil Yohanes, bukan kamu yang milih aku, tapi aku milih kamu itu. Aku milih kamu itu kita baca dengan ungkapan I love you so much. Tuhan ngomong itu kepada kita. Dipilih untuk disayangi, dipilih untuk dicintai. Amin, saudara-saudara. Anda merasa dikasihi Tuhan sepanjang hidup Anda sekarang? Nah, ini persoalan buat orang-orang Kristen. KKR itu saya kira bagian ini penting. Banyak orang Kristen yang tahu Tuhan di kepala, tapi tidak sungguh-sungguh merasakan dicintai oleh Tuhan. Dan itu masalah. Itulah yang menyebabkan kerohanian kita tidak tumbuh. Karena kita hanya tahu cinta Tuhan di kepala. Bapak Ibu, kalau ada seseorang menceritakan kepada saya, itu durianmu sangking ya, enak. Kulitnya kalau dibuka itu isinya tebel. Lalu kemudian ponggenya itu kecil. Pahitnya, waduh pas. Manisnya pas. Enak pol. Dia cerita dengan bersemangat. Saya bisa merasakan durian itu enggak? Bisa enggak? Bisa. Di kepala saya. Betul? Saya dapat vitaminnya durian itu enggak kalau saya hanya tahu rasa durian di kepala? Oh, saya bisa kemecer ludah saya ketika diceritain, betul? Tapi saya enggak sungguh-sungguh mengecap. Saya merasakannya di kepala. Kalau cuma merasakan di kepala, saya tidak mendapat manfaat apa-apa dari seluruh zat baik yang ada di durian itu. Betul? Gizinya kita tidak dapat, vitaminnya tidak dapat, ya saudara. Gulanya kita tidak dapat, kita cuma dapat apa? Ceritanya. Beda kalau saya pegang durian itu sendiri, lalu saya kecapi, lalu saya merasakan di mulut saya nikmatnya. Nikmat saya dengan nikmatnya yang cerita sama enggak? Persis enggak? Beda. Ya nikmatnya barangkali di manisnya, saya di bagian pahit-pahit manisnya itu. Cara menikmatinya beda. Tetapi dengan menikmati sendiri, saya mendapat vitaminnya. Saya mendapat proteinnya. Makanya pemazmur berkata, yakinilah hidup Anda dicintai Tuhan. Maka Mazmur 18 mengatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Anda belum Kristen kalau Anda belum mengalami Tuhan. Kalau hanya tahu Tuhan di pikiran, Anda belum Kristen.
Anda baru akan menjadi Kristen kalau Anda mengalami betul bahwa Anda dicintai oleh Tuhan. Dan itu sebabnya dicintai oleh Tuhan itu akan membuat iman kita tumbuh. Jangankan ngomong berbuah. Oh, Yesus mau kita berbuah ya saudara. Kita tidak akan berbuah kalau kita tidak tumbuh. Betul? Dan untuk bertumbuh kita harus punya pengalaman dengan Tuhan. Bagaimana kita dicintai Tuhan. Bagaimana ketika Tuhan mengatakan, aku memilih kamu. I love you full. Itu sungguh-sungguh kita alami. Saya jadi ingat sebuah pengalaman pribadi. Waktu saya SMP kelas 1, saya suka main layangan, saudara-saudara. Ini makanya ada gambar layangan. Generasi milenial belum tentu tahu layangan. Generasi Z. Dan dulu kalau main layangan bapak selalu pesan, jangan di jalanan. Bahaya, ada banyak kendaraan, mainlah di lapangan. Lah saya milihlah main di sawah. Aman saudara. Dan seninya main layangan apa saudara? Diadu toh. Ya, benangnya itu dikasih apa? Pecahan ramuan khusus yang ada kacanya itu ya saudara ya. Lalu kemudian supaya tajam, yang menang itu happy. Itu kan saudara ya. Lah layangan saya hari itu menangan saudara. Sehingga saya nggak ada lawan itu kata teman-teman dari Ambon gitu ya saudara. Putus semua layangan saya tetap. Sampai sore tidak putus. Sampai tidak ada lawan lagi. Lalu saya turunkan. Nah baru sadar hari sudah gelap. Ketika turun. Jalan pulang. Hari sudah gelap. Tadinya senang sekali ketika nurunkan layangan dengan penuh kemenangan itu, tapi sampai di rumah menciut hati saya. Karena apa? Lihat bapak begini. Di muka pintu, bapak saya sudah begini. Artinya apa saudara-saudara? Ngamuk, marah beliau. Karena peraturan yang beliau tetapkan, boleh main, tapi 4:30 paling lambat, sudah harus di rumah. Jam 4 sudah harus di rumah, 4:30 sudah bersih. Lah saat itu saya pulang hampir jam 6. Dan kalau bapak sudah begini, saya tahu hanya ada 2 kemungkinan. Didudukkan, lalu dinasehati dengan kata-kata, mungkin juga keras. Yang kedua kemungkinannya, diminta nungging, mempersembahkan pantat, untuk ditabok dengan penebah kasur dari menjalin itu saudara. Tahu ya yang bentuknya kayak klaper itu ya. Itu. Saya berharap hari itu saya dapat yang pertama. Didudukkan, diajak ngomong-ngomong, dimarahin enggak apa-apa. Dalam nama Yesus semoga didudukkan gitu saudara. Tapi ternyata saya tidak memperoleh yang pertama. Bapak bilang, kamu tidak disiplin. Tahu salahmu? Tahu Pak. Dia bilang, nungging. Nah saudara mempersembahkan pantat. Lalu terdengar suara, plak, 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 beberapa kali. Menjalin penebah kasur itu dihantamkan ke tubuh saya. Tapi aneh sekali. Hari itu saya tidak merasa sakit sedikit pun. Dua blek ya saudara ya. Sedikit pun saya tidak merasa sakit dan saya juga heran. Kenapa tidak merasa sakit sementara suara pukulan itu begitu keras. Setelah beberapa pukulan kemudian terdengar suara bapak, cukup. Sekarang kamu berdiri ngadep bapak. Saya berdiri saudara lalu menghadap kepada beliau. Lalu beliau tunjukkan punggung tangannya yang merah, biru. Ada luka berdarah di situ. Dan beliau katakan, ini harusnya pantatmu. Kamu tahu isi hatinya Bapak. Ini harusnya pantat. Saudara, sore itu saya tidak merasa sakit di tubuh saya. Tetapi saya menangis luar biasa. Saya peluk bapak saya. Karena apa? Saya ditikam oleh cinta.
saya merasa sangat disayangi oleh bapak saya. Sehingga beliau mengatakan, kamu nakal, harus dihukum, hukumannya dilaksanakan. Tetapi aku menanggungnya buat kamu. Dan sejak saat itu saya tidak pernah main layangan. Sampai sekarang. Dan anak-anak saya laki-laki tidak mengenal layangan sama sekali sampai sekarang. Saudara, Anda bisa merasakan bagaimana Tuhan Yesus mencintai Anda. Bukan hanya bilur beberapa di punggung tangannya, tetapi wajahnya tak rupa manusia, hancur. Peristiwa salib itu menjelaskan kepada kita bahwa kata aku yang memilih kamu itu bermakna aku mengasihimu pol-polan, habis-habisan. Kalau ada hal yang paling luar biasa untuk menyatakan cinta itu, lihat, aku memberikan tubuhku dihancurkan untuk kamu. Aku membiarkan darahku tercurah untuk kamu. Aku membiarkan diriku ditikam untuk kamu, diludahi, ditampar. Adakah engkau merasakan? Aku menyayangimu, aku memilih kamu. Minggu-minggu ini kita di Minggu Prapaskah, kita diingatkan apa makna aku memilih kamu. Anda dicintai. Saudara, sesungguhnya kalau kita hilang, Tuhan tuh juga nggak kehilangan apa-apa kok. Saya mau tanya, kalau Anda punya koin 50 rupiah atau 100 rupiah, lalu gelundung masuk ke got, diobok-obok enggak gotnya untuk menemukan 50 rupiah itu? Oh enggak, karena apa? Nilainya terlalu kecil. Enggak setimpal dengan resikonya. Begitu ya saudara? Tapi kalau yang masuk got itu segebok, lembaran-lembaran $100 masuk got. Anda obok-obok enggak gotnya? Oh dikuras Pak. Betul? Kenapa? Karena nilainya gede, nilainya besar. Seberapa besar nilai kita di hadapan Tuhan? Segebok $100? 50 sen? Atau lebih kecil dari itu bahkan. Debu. Kalau debu hilang, kira-kira Tuhan kehilangan? Oh Pak, kalau debu hilang saya bersyukur Pak, saya bersihkan supaya hilang gitu ya. Kalau debu hilang, kira-kira Tuhan kehilangan enggak? Dunia tetap berputar. Masih banyak manusia yang lain. Tetapi untuk debu yang nilainya kecil, nothing itu, ia bukan sekedar ngobok-ngobok got. Ia bukan sekedar memberikan punggung tangannya. Ia kan bukan sekedar tiarap. Tetapi ia sedia hancur, terpesah. Mencurahkan seluruh darahnya. Apa itu namanya kalau bukan cinta? Itu yang pertama ya saudara ya. Apakah Anda merasa dicintai oleh Tuhan? Ini penting. Sebab kalau kita tidak merasa dicintai, hidup kita akan dipenuhi dengan keluhan. Betul? Dan hidup yang penuh dengan keluhan adalah hidup yang berat, tidak bahagia. Tetapi kalau kita merasakan dicintai, yang muncul bukan keluhan, melainkan syukur. Bukan ketika Anda bahagia, Anda bisa bersyukur. Tapi kalau Anda punya rasa syukur, maka Anda akan berbahagia. Jangan kebalik ya, saudara. Itu artinya apa? Artinya Tuhan mencintai Anda, rasakan cinta itu, dan ketika Anda merasakan cinta itu, hidup Anda akan dipenuhi dengan syukur, dan itu adalah fondasi yang paling besar untuk berbahagia, selamat, bersukacita, rejoice. Nah, kita dicintai untuk apa, saudara? Ya,
Ini saya mengutip sedikit Roma 8. Seberapa besar cintanya. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Kata Paulus, tidak penguasa udara, tidak penguasa daratan, tidak yang di atas langit, tidak penguasa kegelapan, tidak siapapun bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Begitu hebatnya kasih itu. Untuk apa kita dicintai? Mari kita membaca bersama. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Menghasilkan buah yang tetap. Buah yang kekal. Bukan buah yang temporal, sesaat. Buah yang hakiki di dalam kehidupan ini. Menghasilkan buah. Bagaimana kita bisa menghasilkan buah? Ini saya mengutip Ibu Teresa. Untuk menghasilkan buah, Ibu Teresa itu mengatakan, siapakah aku ini? Aku adalah pensil kecil di tangan Tuhan yang sedang menuliskan surat cinta kepada seluruh dunia ini. Aku ingin menjadi buah cinta Tuhan bagi dunia. Tapi bagaimana caranya kita berbuah? Masih di Injil Yohanes pasal 15. Tuhan Yesus memberitahu rahasianya. Yohanes 15 itu bicara tentang pokok anggur dan rantingnya. Supaya ranting itu berbuah, ranting itu harus berada dalam pokok anggur. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, tinggallah dalam aku dalam kamu. Terkoneksilah, terhubunglah dengan aku dalam kamu. Tinggallah dalam aku dalam kamu itu seperti apa sih? Oh saudara, bukan seperti batu yang tenggelam di dalam air. Kalau batu tenggelam dalam air, lalu batunya itu Anda angkat, Anda pecah, dalamnya batu itu ada airnya enggak? Enggak, kering. Itu batunya ada dalam air, tapi airnya tidak terserap masuk dalam batu. Kulit doang, ditiup angin kering. Jangan jadi Kristen batu ya saudara, kulitnya doang. Ditiup musim kehidupan, layu dia. Tetapi seperti apa tinggal dalam aku dalam kamu itu? Saya melukiskan seperti pelita, sumbu lampu minyak itu. Pada satu sisi sumbu lampu masuk dalam minyak, tinggal dalam minyak, betul? Dan pada sisi yang lain minyaknya terserap masuk dalam sumbu. Sehingga sumbu dan minyak itu saling tinggal di dalam. Kalau sumbu itu tidak berada di dalam minyak, minyaknya tidak di dalam sumbu, bisa menyala saudara? Bisa. Asal sumbunya kering bisa toh? Bisa menyala enggak? Bisa, tapi segera jadi abu. Betul? Tapi kalau sumbu itu dalam minyak, minyaknya dalam sumbu, ia menyala lebih lama. Bisa habis? Bisa, manusia bisa mati kok. Bisa habis kok. Tetapi sudah berguna ketika habis. Makanya Markus Cato itu mengilustrasikan hidup itu seperti besi. Dia ngomong hidup itu seperti besi. Digunakan bisa aus, tidak digunakan berkarat. Nah, Anda boleh milih. Mau menjadi hidup Anda berkarat, tidak ada guna, atau habis tapi sudah berguna. Dan supaya habis berguna, berbuah, Tuhan Yesus bilang tinggal dalam aku dalam kamu. Artinya kita punya persekutuan yang hidup dengan Tuhan. Tuhan mencintai kita dan kita mencintai Tuhan. Saya membuat gambar transplantasi organ. Apa yang paling menentukan keberhasilan orang transplant organ? Menurut Ibu Bapak? Sembarang organ dimasukkan, begitu? Oh enggak. Organnya harus cocok dengan tubuh yang menerima
donor. Betul? Tapi sebelum organ itu dimasukkan, apa yang harus dilakukan? Harus mengaku dulu ada organ yang rusak. Dan kalau organ ini dibiarkan terus di dalam, maka seluruh tubuh akan rusak. Kalau organ itu dosa dan dibiarkan terus di dalam, hidup kita akan rusak. Entah itu dosa namanya dendam, apakah itu dosa namanya dengki, apakah itu dosa namanya pelanggaran seksual, apakah itu dosa namanya hidup tidak kudus, apakah itu dosa apapun namanya. Kalau dibiarkan tinggal di dalam, dia akan merusak seluruh tubuh. Maka harus diakui. Setelah diakui, ya ini rusak memang. Kalau dibiarkan akan merusak tubuh, ini harus diambil, dikeluarkan. Betul, saudara? Setelah itu baru dipasang organ yang cocok. Kalau organnya cocok pasti berhasil? Oh, belum tentu. Tergantung dokter yang nangani. Kalau dokternya salah pasang, ya enggak berhasil. Oke, organnya cocok. Dokternya memasang dengan baik. Pasti berhasil? Belum. Penentu keberhasilannya apa? Organ itu menyesuaikan dengan tubuh, dan tubuh harus menyesuaikan dengan organ. Terus menerus. Begitu kan saudara? Maka saudara tinggal di dalam Yesus itu seperti itu. Harus ada pencocokan diri, adjustment, penyesuaian terus menerus hidup kita dengan hidup Yesus. Hati kita dengan hati Yesus. Pikiran kita dengan pikiran Yesus. Hanya dengan begitu kita tumbuh di dalam Yesus dan kemudian berbuah. Buah apa? Buah kasih Yesus. Buah cinta Yesus. Buah kedamaian. Buah keselamatan. Maka panggilan berbuah juga panggilan untuk jatuh cinta pada Yesus. Mengaku saya dicintai dengan cinta habis-habisan dan hidup ini adalah untuk mencintainya. Mengaku bahwa ia terlibat dalam hidup kita dan kita melibatkan diri dalam misinya. Mengaku bahwa ia bukan sekedar Allah yang ada tapi hadir. Itu dua hal beda ya saudara, ada dan hadir ya. Beda enggak? Ada dan hadir. Beda enggak? Anda nak jawab, saya pulang. Beda enggak? Apa bedanya? Di ruangan ini Bapak Ibu ada atau hadir? Hadir. Oke. Kalau badannya di ruangan ini, pikirannya ketinggalan di rumah. Wah, tadi berangkat jemuran belum diangkat, hujan deras. Atau wah, tadi berangkat pintu lupa mengunci karena terburu-buru, maling masuk, badannya di sini, pikirannya ketinggalan di rumah. Ada atau hadir? Jadi bedanya apa? Hadir lebih dekat. Kalau dua orang bersebelahan dekat, tapi masing-masing sibuk dengan jempolnya, dengan handphonenya, tidak saling sapa, ada atau hadir? Ada. Jadi bedanya apa? Dekat belum tentu hadir. Saya mau kasih contoh pengalaman saya pribadi. Suatu kali saya diminta KKR di Cirebon, saudara. Saya berangkat dari Surabaya setelah rapat sinode, karena saat itu saya masih menjadi ketua sinode wilayah Jawa Timur. Naik kereta Agro Anggrek. Saya bersyukur. Saya dapat tempat duduk bersebelahan dengan seorang gadis cantik, saudara. Bersyukur. Dan jelek-jelek begini saya ini ya pendeta yang baik. Gitu. Nggak mungkin saya duduk bersebelahan, tidak membangun komunikasi. Dengan sopan, dan menurut saya juga dengan bijaksana gitu, menurut saya ya saudara, saya mulai berkomunikasi. Mbak, mau kemana? Turun di stasiun mana nanti? Itu pertanyaan saya dengan sopan. Anda tahu apa jawabnya? Saya tidak dijawab.
Lalu dia malah noleh ke jendela dan terus begitu selama 7,5 jam. Jejeran, tapi tidak ada komunikasi satu kata pun. Saya jadi minder. Apa wajah saya kriminal ya? Sehingga dia takut. Saya ngaca itu di toiletnya kereta, enggak kriminal-kriminal amat kok. Lalu saya berpikir positif. Oh, mungkin dia sudah dipesan oleh orang tuanya. Hati-hati di jalan, ngomong dengan orang tidak dikenal, banyak tukang gendam. Kira-kira begitu barangkali. Saya berpikir positif, saudara. Saya menghormati dan menghargai keputusan itu. Tapi saya kalau di kereta itu tidak bisa tidur lama, saudara. Jadi kalau tidur paling setengah jam saya bangun. Dan saya suka membaca, tapi saya tidak bisa membaca di kereta. Karena mata saya ini silinder. Sehingga kalau membaca di kereta agak lama, begitu pusing saya. Maka saya bosen juga, ngapain ini? Untung. Nah, seperti bangku jemaat ini, di sebelah kiri saya menoleh ke jendela, di sebelah kanan saya ada seorang oma, bawa cucunya 4 tahun, 5 tahun usianya kira-kira. Dan cucunya itu overaktif, lari sana, lari sini, naik jok, minta buka bagasi di atas. Setelah sekian lama, oma ini kecapean, marah. Anak itu disentak, diam. Nah, pada saat disentak diam itu, anak itu menjerit lebih keras dari omanya. Menangis. Hebohlah itu gerbong, semua orang terganggu. Lagi-lagi jelek-jelek begini, saya ini pendeta yang baik, saudara-saudara. Nggak ada yang muji ya, saya puji sendiri diri saya. Saya bilang, oma, boleh saya handle cucu oma? Dia bilang, jangan pak, merepotkan Anda. Dia memang nakal, biarin. Tapi oma, gerbong ribut, oma. Sudah jangan biarin. Saya bilang, oma, saya maksa ya, boleh ya. Nah, pendek kata kemudian anak itu saya pangku, saudara. Saya dongeng, saya bercerita, dan dia mulai tenang di pangkuan saya. Satu cerita selesai, dia noleh ke saya berkata, lagi. Dua cerita selesai, setiap kali cerita selesai, dia bilang lagi, sampai saya kehabisan cerita. Ngarang cerita dadak saat itu. Dan kemudian dia tertidur di pangkuan saya. Cukup tenang. Ketika dia bangun, dia punya kebutuhan untuk ke toilet. Maaf kata. Tidak mau dilayani oleh omanya, maunya dilayani oleh saya. Rezeki. Begitulah kami menjalani perjalanan itu. Ternyata oma dan cucunya itu turun di stasiun yang sama dengan saya di Cirebon. Nah, persoalan muncul ketika sudah turun dari stasiun, dia nggak mau pisah dengan saya. Nah, itu masalah. Kami menghabiskan waktu hampir 20-30 menit untuk membuat perpisahan, tetapi tidak berhasil. Dan kemudian dipisahkan paksa oleh omanya itu, dan dia kemudian berpisah dengan menangis sambil dada-dada begini kepada saya. Saya melihat sambil terenyuh, tanpa saya sadari, air mata saya menggenang di mata saya. Oma itu kemudian mengatakan, terima kasih ya Pak, kalau nggak ada Bapak encok saya kambuh. Saudara, yang mau saya katakan, Anda bisa melihat perbedaan hubungan saya dengan sebelah kiri saya dan sebelah kanan saya? Dengan gadis tadi, itu cuma hadir, cuma ada, nggak hadir. Dengan yang sebelah kanan, oma dan anak itu, saya hadir dan dia hadir buat saya. Saya tidak bosan di kereta itu. Untuk sekedar ada, tidak dibutuhkan cinta. Tidak dibutuhkan pelibatan diri. Tidak dibutuhkan pemberian diri, apalagi pengorbanan diri. Tidak butuh semua itu. Tetapi untuk hadir, mutlak butuh semua itu. Dan Allah mencintai Anda. Karena itulah ia hadir. Ia bukan Allah yang jauh, ia yang dekat. Kita menyebutnya Immanuel. Melibatkan diri. Dan kita diundang hadir di hadapan dia. Bukankah cinta itu tandanya memberi diri? Apakah kita sudah memberi diri kepada Tuhan?
Bapak Ibu, mungkin cinta kita tidak sebanding dengan cinta Tuhan. Sebab kalau cintanya sebanding, kita jadi tidak butuh Tuhan. Justru karena tidak sebanding, kita mengatakan itu adalah anugerah. Amazing grace. Sebutir debu dicintai habis-habisan. Untuk apa kita dicintainya? Dan apa tandanya kalau kita berbuah dalam hubungan yang hangat dengan Dia? Hal ketiga yang Tuhan katakan dalam Injil Yohanes 15. Supaya apa yang kamu minta dalam namaku diberikan oleh Bapa kepadamu. Hidup di dalam Dia. Dia di dalam kita. Lalu berbuah, saudara, hidup Anda akan menjadi hidup yang diberkati. Amin. Apa yang kamu minta diberi oleh Bapamu. Sebab Bapamu itu mencintaimu dan Ia Bapa yang baik. Dan karena itu Ia memberi pemberian yang baik. Jangan minta sesuatu yang jelek ya saudara. Tuhan, tetanggaku itu suka mengganggu sambil geledek ya Tuhan ya. Itu tandanya kita bukan anak yang baik. Anak yang baik tidak meminta permintaan yang buruk kepada Bapak yang baik. Dan Bapak yang baik, karena cintanya, Ia memberi diri. Kalau seluruh dirinya diberi, apa yang menjadi kebutuhan kita yang tidak dipenuhinya? Begitu kan? Dulu ketika anak saya kecil-kecil, kami suka berbelanja bersama di Toserba. Mamanya ambil keranjang, dia turut ambil keranjang. Mamanya keliling mencari kebutuhan kami, mereka berdua juga keliling, masukkan semua hal dalam keranjang. Lalu setelah penuh, berteriak kepada saya, "Papi, bantu, berat, enggak kuat." Saya lihat, ya pasti enggak kuat, penuh betul. Saya bilang, kurangi. Yang penting, yang kamu butuh, biarkan di situ. Yang kamu nggak butuh, kembalikan. Lalu dengan berat hati mereka kemudian mengembalikan itu ke tempatnya saudara. Sudah dikembalikan, dia bilang, masih berat, nggak kuat. Tolong papi. Saya lihat masih banyak yang tidak dibutuhkannya. Saya bilang, kurangi lagi. Lalu mereka kurangi lagi, masih mengatakan, masih nggak kuat. Dan saya lihat semuanya sudah kebutuhannya. Sebagai bapak yang baik, saya bilang kepadanya, sini, papi pegang satu tangkainya keranjang, kalian pegang keranjang yang lain ya, lalu kami angkat bersama. Ini bapak yang terbatas saja begitu, apalagi bapak yang di surga yang baik itu. Pasti lebih dari itu. Yang membuat hidup kita berat itu apa toh saudara-saudara? Yaitu semua hal Anda masukkan ke keranjang Anda itu. Semua hal Anda masukkan di pikiran Anda. Anda mau sendirian menjalani semua. Ya berat. Bapak akan bilang kurangi. Jangan keinginanmu, tapi kebutuhanmu. Bagaimana tahu kebutuhan dan keinginan? Tunda. Kalau Anda pengen sesuatu dan Anda 2 minggu sudah tidak pengen, nah itu artinya bukan kebutuhan. Tunda, jeda. Itu yang saya ajarkan. Dan saya belajar itu dari Bapak. Ia akan memberi pemberian yang baik, saudara-saudara. Diberikan kalau itu baik buat Anda. Sebab Ia memberi dirinya habis-habisan untuk Anda. Siapa Hakim Kamara, saudara-saudara? Dia adalah Anda dan saya. Dalam sebuah orkestrasi kehidupan yang dirancang oleh Sang Maestro kehidupan, Allah di dalam Kristus Yesus. Seperti Hakim dipilih oleh Andrew Rieu. Bukan karena dia hebat. Karena Andrew Rieu yang mengambil keputusan memilihnya. Dia mungkin berbakat, tetapi jelas
dia belum layak muncul di konser, bukan? Masih banyak fals geseknya. Temponya juga A-tempo. Tidak memenuhi syarat. Tetapi ketika sang maestro itu memilih, dia menempatkannya di panggung siapa? Panggungnya sang maestro. Yang mendesain konsernya siapa? Sang maestro. Dia dicintai, dipilih, tentu dilatih, ditempatkan di situ. Dan jangan lupa, dia di backup oleh orang-orang terpilih dari sang maestro. Para musisi yang handal, hebat. Mereka memainkan alat musiknya masing-masing dengan hebat. Hakim memainkan bagiannya dengan serius. Tapi Anda lihat, sejak awal sang maestro mengatakan, "You mesti ngopi saya." Sepatunya sama. Ketika masuk ke panggung, diberikan ruang supaya dia tidak nervous. Main akrobat dulu, mainan air. Ketika dia melihat, bukan saja musisi-musisi di belakang, tetapi dunia yang ada di depannya itu memberikan sambutan dengan hangat. Hangatlah hatinya, maka dia bermain. Keliru-keliru. Fals. Coplok. Tidak masalah. Sepanjang dia melihat sang maestro dan terus bermain sambil mengikuti sang maestro. Bapak Ibu, itulah tinggal di dalam Yesus. Berbuah di dalam Yesus. Tidak sempurna, tapi bikin bahagia, betul? Kita yang menontonnya, dari atas saya melihat wajah Bapak Ibu juga terlihat bahagia. Itulah kita. Maka malam hari ini kita diajak untuk kembali merasakan cinta Allah. Mari kita teduhkan diri sejenak, kita ingat cinta Tuhan. Saya minta kawan-kawan, pemain musik boleh ambil bagian, singer boleh ambil bagian. Kita pujikan dalam hening sambil ingat cinta Tuhan. Ingat kasihnya. Ingat kebaikannya dan anugerahnya.
Saudara berdoalah dan peganglah hatimu, peganglah dadamu. Katakan terima kasih untuk seluruh cinta Tuhan yang kau alami dalam hidupmu. Terima kasih untuk memilih aku, mencintai aku, menyelamatkan aku. Kalau Anda punya persoalan-persoalan kehidupan, Allah yang mengasihimu itu membackup-mu. Ia telah mempersiapkan musisi-musisi yang dia aransemen untuk membackup hidupmu. Katakan terima kasih padanya dan katakan, ku takkan lupa kasih-Mu Tuhan. Hanya instrumen saja, sementara setiap kita melihat ke dalam di hati kita dengan percaya akan cinta Tuhan yang habis-habisan dicurahkan bagi kita. Maka malam hari ini, kalau Anda punya pergumulan, bawa di hadapan Tuhan. Entah itu pergumulan kesehatanmu, panggil nama Yesus. Entah itu pergumulan ekonomi, entah itu pergumulan disharmoni di dalam relasi-relasimu, pergumulan tentang anak-anakmu, mertuamu, orang tuamu, keluargamu. Allah tahu kebutuhanmu. Katakan kepadanya dan mengatakan, Tuhan, aku butuh kasih-Mu, jamahlah pergumulan ini. Engkau jawaban atas pergumulan ini, kami percaya. Hari ini, malam hari ini, Ia melingkupi kamu seperti orkestrasi kehidupan yang sudah disiapkan melingkupi hakim kamar. Sang maestro kehidupan, keselamatan dan damai sejahtera itu sedang merancangkan rancangan kebaikan bagi hidupmu. Maka panggil namanya Yesus. Ingat aku. Dengan sepenuh hati katakan, Yesus, ingat aku. Ingat kasih-Mu ada. Dan bagi Anda yang percaya, Allah mendengar pergumulanmu. Kebaikan Allah memberkatimu. Silakan Anda angkat hati Anda dan katakan, aku percaya Tuhan. Jika Anda suka berdiri, Anda boleh berdiri.
Tapi kalau Anda suka duduk, biarlah Anda duduk. Tinggal di dalam Dia dan izinkan Dia di dalam Anda. Izinkan Roh-Nya memenuhi Anda. Kasih-Nya tercurah atas Anda. Tuhan tak melupakanmu, dan serukan padanya, ku takkan lupa kasih-Mu Tuhan. Hasratmu dengan kebaikan. Besar kasih Allah pada kita. Jika Anda merasa diurapi oleh cinta Allah dan Anda ingin melayani Dia, ingin memuliakan Dia, maka angkat hatimu dan katakan, ini aku Tuhan, aku memberi diri untuk-Mu, aku mengasihi-Mu, dan serukan, ku takkan lupa kasih-Mu Tuhan. Ini aku siap melayani-Mu. Ku
Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu kepada kami yang besar. Tak sanggup kami membalasnya, tetapi tetap kami akan mencintai-Mu. Kiranya Tuhan, kasih-Mu sekarang melingkupi seluruh umat-Mu. Engkau memberkati pergumulan setiap pribadi yang ada di ruangan ini dan setiap keluarga yang terhubung dengannya. Engkau menjadi jawaban atas seluruh pergumulan mereka. Kami percaya kuasa-Mu cukup, cinta-Mu cukup. Dan kami bersyukur Engkau menggunakan kuasa-Mu untuk mencintai dan menyelamatkan kami. Maka biarlah Bapa, anugerah cinta Tuhan mengalir, memberkati seluruh umat-Mu. Setiap hati yang dibawa kepadamu, Engkau menjamahnya, Engkau menopangnya, Engkau memberkatinya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk saudara. Amin. Oleh kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, diberkati Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya, biarlah kasih Tuhan tetap bersama dengan kita mulai saat ini sampai selama-lamanya.